warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang dan penuh salawat seperti sekarang. Adapun tujuan saya pada siang hari ini ingin memaparkan makalah saya yang bermateri tentang urgensi mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Nama saya Ghifari Maulana, NIM 02011 92066. Kali ini ingin memaparkan makalah saya untuk memenuhi tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah metode hukum keluarga Islam. Yang pertama, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya, menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak berada di tengah. Adapun makna mediator harus berada pada posisi yang netral. Netral ini dalam bahasa tidak memihak ke siapapun dalam menyelesaikan sengketanya. Jadi mediator ini harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama rata, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang sedang bersengketa ini. Baiklah, yang kedua ada urgensi penerapan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam perkara perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi orang yang sedang bersengketa ini kepada para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai suatu kesepakatan yang bagus dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem atau masalah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Adapun untuk menjaga rumah tangga ini agar tetap terjaga. Adapun tugas hakim dalam perkara ini yaitu menjalankan fungsinya sebagai mediator. Berdasarkan perma adalah bahwa mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi pada para pihak untuk dibahas dan disepakati, dan kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasinya. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut menjelaskan bahwa tugas-tugas mediator adalah untuk proses mediasi yang dipimpin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai, sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama
dan hasil yang baik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau damai telah dikenal dalam agama Islam. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa atau sedang tidak akur agar melakukan perdamaian. Jika perdamaian dirasa tidak menemukan atau tidak ditemukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa ini atau yang sedang tidak akur, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian. Disinilah urgensitas mediasi itu dalam Islam ditunjukkan, yaitu harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan karena para pihak keluarga lah yang mengenal lebih dekat dari kedua belah pihak ini yang sedang tidak akur atau yang sedang bersengketa. Jika perdamaian tidak dapat dilakukan oleh keluarga, tidak juga membuahkan hasil, maka keputusan ini selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan agama dalam kasus perceraian. Fungsi dari upaya untuk menamaikan menjadi kewajiban bagi hakim sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan peraturan mahkamah agung. Oleh sebab itu, diupayakan perdamaian melalui mediasi di pengadilan agama. Selanjutnya, agar pasangan yang sudah bercerai ini mengurungkan niatnya dan agar rujuk kembali lah, agar tidak sampai terjadinya perceraian. Urgensitas mediasi dalam perspektif hukum Islam, yaitu dalam Islam mendamaikan didasarkan pada firman Allah, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Berdasarkan ayat ini, sengketa yang terjadi antara orang yang beriman harus diselesaikan dengan Islam. Oleh karena itu, menurut Al-Quran, Islam merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ditaati oleh orang mukmin ketika menghadapi sengketa atau perselisihan lah. Sedangkan hak adalah teknis melaksanakan islah baik berupa metode, syarat, dan kewenangan dalam forum Islam. Penjelasan selanjutnya yaitu saya ingin menyampaikan hal-hal yang signifikan atau signifikasi dalam penerapan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama. Upaya mendamaikan dalam proses perceraian ini adalah bersifat imperatif, tetapi usaha mendamaikan ini merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam perkara perceraian. Sifat kewajiban mendamaikan tidak berlaku secara umum. Para pihak yang berperkara hendaklah melakukan dalam menghadapi sengketa, sebab persengketaan ini terjadi antara orang-orang yang beriman yang merupakan saudara seagama. Dan hal signifikan dalam penerapan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama yaitu yang pertama berlaku untuk mediasi yang terkait perkara di pengadilan, dan yang kedua setiap hakim atau mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Yang ketiga, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 UR dan pasal 145 SBG yang mengakibatkan hukuman batal karena hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib yang bersangkutan mediator untuk perkara yang bersangkutan. Kami masuk ke kapal Dan yang terakhir, kapal melakukan pertemuan dalam menjadi proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Artinya, keuntungan akan dihasilkan untuk kedua belah pihak yang sedang ingin menyelesaikan perkaranya, sehingga sangat tepat apabila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan agama. Keuntungan menggunakan mediasi adalah 5. Yang pertama, prosesnya cepat. Perkiraan yang paling banyak ditangani oleh pusat mediasi publik dapat dilakukan kurang lebih sampai 1 jam lah ditangani. Yang kedua, bersifat rahasia.
Jadi dalam proses ini segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat tidak dihadiri oleh orang-orang lain, jadi sifatnya tertutup. Yang ketiga tidak mahal. Adapun jika dilakukan mediasi ini, dia tidak sampai mengutip biaya yang sangat besar. Terlebih ada juga beberapa pelayanan yang memberikan secara gratis. Ya paling tidak dengan biaya murah lah. Selanjutnya adalah adil. Solusinya akan dikeluarkan bagi suatu pernyataan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Dan yang kelima dan yang terakhir berhasil baik. Adapun berhasil baik ini dalam arti kedua belah pihak ini harus mendapatkan jalan keluar yang baik lah agar mediasi ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.